Saya yakin, saudara, 1000% bahwa fitnah nasab ini memang direkayasa. Fitnah nasab ini adalah gerakan intelijen. Fitnah nasab ini memang ada yang memodali. Nah sekarang ini dihancurin habaib dulu nih. Bahwa besok kiai saudara gilirannya, lihat aja. Akan ada saatnya saudara. Nah makanya saya kemarin saya tegur supaya anggota DPR dari kalangan habaib kan banyak, anggota DPD dari kalangan habaib kan banyak. Jangan diam dong, panggil itu Kapolri. Kita saya yakin, saudara, 1000% bahwa fitnah nasab ini memang direkayasa. Fitnah nasab ini adalah gerakan intelijen. Fitnah nasab ini memang ada yang memodali. Kalau pertanyaannya, kenapa harus nasab yang diserang, saudara? Karena di Indonesia ini, saudara, ada dua pilar yang luar biasa untuk perjuangan umat. Yang pertama adalah itratun nubuwah, saudara, keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu habaib. Yang kedua adalah warasatul anbiya, yaitu para ulama, para kiai, para ajengan. Ini dua pilar ini luar biasa ini, saudara. Para ulama, para kiai, para ajengan, ini ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nah sementara para habaib, saudara, itu yang Nabi katakan dalam hadisnya, taraktu fikum mustaqalain kitabullah wa itrati ahli baiti. Nah, artinya apa di sini? Ini ada dua pilar yang luar biasa, saudara. Ini dua pilar kalau bersatu, masya Allah. Ini pilar, saudara, mereka punya pondok pesantren di mana-mana, madrasah di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, saudara. Tabligh akbar di mana-mana. Kalau sekali gelar acara ratusan ribu orang yang hadir, saudara. Nah ini bagi musuh-musuh Islam ini ancaman. Bagi orang-orang politisi busuk ini ancaman. Ini harus dibubarkan, saudara. Makanya jalan pertama, kiai sama habaib diadu domba. Nah, mulainya dari mana? Dari kiai-kiai yang memang keluarga besar daripada keturunan Wali Songo, diadu dulu dengan habaib. Nasabnya lah difitnah, nasabnya lah diobok-obok, saudara. Tujuannya apa? Supaya kiai, ulama, dan habaib tidak bersatu. Karena kalau bersatu, ini menjadi ancaman, saudara. Dan mereka pelajari itu dari aksi 411 dan 212 di Jakarta. Mereka lihat pada saat aksi 411 dan 212 di Jakarta, saudara, itu habaibnya, ulamanya, kiainya, ormas-ormas Islam semua. Dari NU-nya, Muhammadiyahnya, Al-Irsyadnya, Persisnya, saudara, semua bersatu. Datang turun ke Jakarta rame-rame. Di aksi 411 ada 3 juta orang lebih, di aksi 212 ada 8 juta orang lebih, saudara. Dan ini menakutkan mereka. Dan ternyata, saudara, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Begitu umat Islam bersatu di mana-mana, Ahok yang didukung oleh Jokowi, yang didukung oleh para menteri, didukung para jenderal, didukung para konglomerat, yang di atas kertas mestinya menang dalam pilkada Jakarta, ternyata kalah. Dari sini, saudara, studi intelijen menunjukkan bahwa kekuatan umat ini bahaya kalau disatukan oleh kiainya dan para habaib. Ini bahaya. Nah, ini bisa ngobok-ngobok kekuasaan mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka ingin berkuasa terus dan mereka ingin terus merampok kekayaan negeri ini. Nah, dianggap keberadaan habaib, ulama yang bisa menggerakkan umat ini menjadi ancaman yang bisa menghalangi keinginan syahwat politik mereka, saudara. Maka itu, kalau mereka ingin berkuasa dengan leluasa, ingin merampok harta rakyat dengan kekuatan umat harus dihancurkan. Bagaimana menghancurkan kekuatan umat? Hancurkan habaibnya sama kiainya. Nah sekarang ini dihancurin habaib dulu nih. Bahwa besok kiai, saudara, gilirannya, lihat aja. Akan ada saatnya, saudara. Nah makanya sekarang ini kita lihat, saudara, di berbagai tempat sekarang ini ada kiai-kiai palsu ditampilkan. Kiai-kiai palsu ditampilkan, saudara, untuk apa? Untuk merusak nama kiai, untuk merusak nama pesantren. Dirusak sama mereka dan mereka dilindungi, saudara. Enggak, dan tangkap-tangkap, udah dilaporin, diperiksa juga enggak, saudara. Udah nyata-nyata sesat, menyesatkan, membuat gaduh di tengah masyarakat, dukun dianggap kiai. Ini apa ceritanya, saudara? Oh, kalau begitu saya makin yakin ini operasi intelijen hitam, saudara, untuk menyelamatkan sahabat politik para oligarki busuk. Jadi hadapi ini dengan tenang. Yang para ahli politik ya hadapi dengan jalur politik. Nah makanya saya kemarin saya tegur supaya anggota DPR dari kalangan habaib kan banyak, anggota DPD dari kalangan habaib kan banyak. Jangan diam dong, panggil itu Kapolri.
Kita nggak bisa panggil Kapolri, saudara, tapi mereka bisa panggil Kapolri. Panggil. Kenapa laporan tentang fitnah nasab tidak Anda tidak lanjuti? Kenapa soal fitnah nasab kok Anda tolak itu laporannya? Panggil. Anda tidak tahu kalau ini buat gaduh di tengah masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Nggak boleh habaib di sana diam, saudara. Tapi kalau memang diam mereka untuk mengatur strategi main di belakang, silakan aja. Tetapi jangan sampai mereka tidak berbuat. Ini bahaya. Sebab lapor sudah kita kirim, saudara. Kita kirim pengacara, kita kirim pelapor. Wah, pelapornya dari Pak Alwi, saudara. Kita kirim. Sudah kita buat laporan. Kita sudah berdebat di Mabes Polri, tetap mereka tolak. Nah, terus kalau mereka udah tolak, siapa yang bisa manggil Kapolri? Yang bisa manggil Kapolri, Presiden dan DPR. Sampai DPD, saudara. Mereka bisa punya wewenang. Nah, kalau Kapolri dipanggil nggak datang, saudara, mereka bisa copot. Nah, maka itu, yuk, yang ada di sini, kalau yang punya akses ke keluarga, kerabat, teman, yang jadi anggota DPR, para habaibnya yang jadi anggota DPD, tolong bergerak. Stop fitnah nasab ini. Kami berjuang di atas mimbar, ada yang berjuang di tengah masyarakat, dan mereka juga harus berjuang lewat jalur daripada legislatifnya. Insya